Oke, annyeong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Indonesia sebelum tahun 1800 dan setelah tahun 1800. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Nabila Nanda dan teman saya bernama Azika Putri Maharani. Yang pertama adalah perlawanan sebelum tahun 1800. Jadi perlawanan tersebut ditandai dengan adanya perang atau perlawanan langsung terhadap kekuasaan negara Eropa. Lalu ditandai dengan adanya persaingan antar kerajaan yang seringkali melibatkan bangsa Eropa. Yang pertama ada perlawanan rakyat Demak. Perlawanan rakyat Demak ini dipimpin oleh Dipati Unus, dan perlawanan ini tidak sama sekali mendapatkan dukungan dari kerajaan lainnya seperti di kawasan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta serangan yang dilakukan rakyat Demak ini terjadi 2 kali. Lalu ada perlawanan rakyat Mataram. Raja Mataram yang gigih menyerang VOC di Batavia, yaitu bernama Sultan Agung Hanyarakusuma. Perlawanan rakyat Mataram saat diperintah Sultan Agung untuk menyerang VOC ini terjadi 2 kali, meskipun keduanya belum memperoleh keberhasilan. Perlawanan rakyat Mataram yang pertama ini melawan VOC itu dilakukan pada bulan Agustus tahun 1628 yang dipimpin oleh Temenggung Bahu Rekso. Sebagian pasukan Mataram melakukan serangan mendadak melalui perairan laut Batavia, serta sebagian lagi mendarat dan bermukim di daerah Marunda untuk membangun benteng darurat yang terbuat dari bambu yang dianyam. Upaya yang dilakukan pasukan Mataram berikutnya adalah membendung sungai Ciliwung agar penghuni benteng Belanda kekurangan air. Strategi ini cukup efektif. Terbukti bangsa Belanda kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit. Wabah penyakitnya itu seperti malaria dan kolera yang sangat membahayakan manusia. Perlawanan rakyat Mataram saat itu mengalami kegagalan. Lalu yang kedua yaitu terjadi di Batavia, dilaksanakan tahun 1629 dan dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Lalu ada perlawanan rakyat Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Agung dan putranya yang bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, ditandai dengan keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Agung untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Lalu pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau yang lebih dikenal divide et impera antara Sultan Agung Trisatya dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Jadi mereka saling beradu domba dalam satu kerajaan, sehingga terjadi perselisihan antara ayah dan anak, dan pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Lalu ada perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar melawan VOC ini terjadi antara 2 raja, yaitu Sultan Hasanuddin dan Aru Palaka. Pertempuran antara Sultan Hasanuddin dan Belanda, dan di perlawanan ini terjadilah perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlawanan sesudah tahun 1800. Perlawanan sesudah tahun 1800 tidak banyak perbedaan dengan perlawanan sebelum tahun 1800 yang hanya dilakukan secara kedaerahan dan sedikit ditandai dengan persaingan perebutan hegemoni antara kerajaan-kerajaan tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu perlawanan dari Sultan Nuku Tidore. Sultan Nuku adalah raja dari Kesultanan Tidore yang berhasil meningkatkan kekuatan perangnya hingga 200 kapal perang dan 6.000 pasukan untuk menghadapi Belanda. Selain itu, dia juga menjalankan perjuangan melalui diplomasi. Untuk menghadapi Belanda, dia mengadakan hubungan dengan Inggris untuk meminta bantuan dan dukungan. Dia mengadu domba antara Inggris dan Belanda pada 20 Juni 1801, dia berhasil membebaskan kota Sawashiu dari Belanda. Akhirnya Maluku Utara dapat dipersatukan di bawah kekuasaan Sultan Nuku Tidore.
Yang kedua yaitu perlawanan Pattimura pada tahun 1817 yang dimulai dengan penyerangan terhadap benteng Gürstedt di Saparua dan berhasil merebut benteng tersebut dari tangan Belanda. Perlawanan ini meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Untuk menghadapi serangan tersebut, Belanda harus mengerahkan seluruh kekuatan yang berada di Maluku. Akhirnya, Pattimura berhasil ditangkap dalam suatu pertempuran pada tanggal 16 Desember 1817 dan ia dan kawan-kawannya dihukum mati di tiang gantungan. Perlawanan lainnya dilakukan oleh pahlawan wanita yaitu bernama Martha Christina Siahahu. Yang selanjutnya yaitu Perang Bali. Pulau Bali dikuasai oleh Kerajaan Kelungkung yang mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1841 yang menyatakan bahwa Kerajaan Kelungkung di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putra adalah suatu negara yang bebas dari kekuasaan Belanda. Pada tahun 1844, peruh dagang Belanda terdampar di Perancak, wilayah Kerajaan Buleleng, dan terkena hukum tauan karang yang memihak penguasa kerajaan untuk menguasai kapal beserta isi-isinya. Pada tahun 1848, Belanda menyerang Kerajaan Buleleng namun gagal. Serangan kedua pada tahun 1849 di bawah pimpinan Jenderal Mayor Alfie Mises and Van Swieten berhasil merebut benteng Kerajaan Buleleng dari Jagaraga. Pertempuran ini diberi nama Puputan Jagaraga. Setelah Buleleng ditaklukkan, banyak terjadi perang puputan antara kerajaan-kerajaan Bali dengan Belanda. Untuk itu, mempertahankan harga diri dan kehormatan. Di antaranya Puputan Bandung pada tahun 1906, yang kedua Puputan Tamba pada tahun 1908, dan yang terakhir Puputan Kelungkung pada tahun 1908. Selanjutnya itu Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin yang dinyatakan Sultan Adam secara resmi hubungan kerajaan Banjarmasin antara Banjarmasin dan Belanda pada tahun 1826 sampai beliau meninggal pada tahun 1857. Sepeninggalan Sultan Adam, terjadi perebutan kekuasaan oleh tiga kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Pangeran Tamjidillah cucu Sultan Adam. Yang kedua, kelompok Pangeran Anom yaitu putra Sultan Adam. Yang ketiga yaitu Pangeran Hidayatullah cucu Sultan Adam. Di tengah kekacauan tersebut, terjadi Perang Banjarmasin pada tahun 1859 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, seorang putra Sultan Muhammad yang anti Belanda. Dalam melawan Belanda, Pangeran Antasari dibantu oleh Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap dan dibuang ke Cianjur. Dalam pertempuran dengan Belanda pada tahun tersebut, Pangeran Antasari tewas. Diambil adalah walaupun perlawanan rakyat Indonesia tahun sebelum 1800 dan sesudah 1800 mengalami kegagalan, setidaknya ini sudah menjadi salah satu batu loncatan agar Indonesia menjadi lebih kuat dan berevolusi. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu